This is Willy Alblind and welcome back to my channel. Dan selamat hari ini untuk fans Willy Alblind semuanya. Apa kabar? Semoga kabar dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kali ini diiringi sama selawatan anak-anak yang mau ngebangunin sahur ceritanya. The first in Ramadan. Konten gua kali ini adalah konten pertama di bulan Ramadan walaupun agak sedikit telat menjelang kira-kira 8 hari lagi ketemu Ramadan. Sebelumnya minal faizin wal faizin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali aja gua ada salah-salah kata selama membangun channel ini, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Karena gue juga adalah manusia, tak luput dari salah dan hilaf. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung gue sampai sejauh ini. Terima kasih untuk sobat Alblind semuanya yang tetap setia menekan tombol subscribe, terus like, comment, and share. Terima kasih banyak. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini hanya sebatas nama dan enggak jadi apa-apa. Oke, seperti apa yang kalian lihat di home screen kali ini, kita akan review alat tunanetra. Kali ini kita adain segmen review alat tunanetra ya. Nggak the first review sih, kita udah berapa kali nge-review tentang HP ya. Gue kali ini bakal ngebahas singkat tentang J4 2012 lagi. J4 2018 by Samsung Galaxy. Jadi ini HP Samsung, yaps, HP Samsung. J4 2018. Kira-kira umurnya udah 1 2 3 4 5 tahun. Gue matematikanya pinter banget ya. Sampai ngitung aja lambat banget. Jadi untuk sobat Alblind semuanya, mohon ditonton video ini sampai selesai. Kalau misalkan ada salah-salah, sekalian kasih komen dan kita berinteraksi di sana. Kita bahas sedikit mengenai J4, mengenai Samsung Galaxy J4 2018. J4 2018 ini memiliki layar berukuran sebesar 5,5 inch. Nggak full view display karena ini masih ada dagunya yang gede banget. Masih ada tombol home-nya, masih ada tombol kapasitif, back, home, dan juga recent apps. Terus juga menggunakan Exynos 7570 ya. 7570 nggak sih? Coba gue contek di Feedmark order. Go Ogle Assistant Go Ogle. Asisten Samsung Smarna.com https://Samsung Galaxy J4 Android smartphone announced Mei 2018. Features 5.5 double prime display Exynos 7570 watt chipset 13 layar iya 7570 ya. Exynos yang mungkin cukup enggak lawas banget sih, cuman masih worth it lah kalau misalkan dipergunakan untuk di tahun 2023 ini. Dia masih bisa melibas aplikasi esensial yang mungkin teman-teman gunain, kayak Facebook gak ada masalah, Messenger jalan, IG hayu, Telegram bisa, WhatsApp, YouTube, TikTok, apalagi. Atau untuk teman-teman tunanetra yang suka TikTokan, mic-nya bagus banget, gitu ya. Tapi sekarang gue lagi nggak pakai mic bawaan karena gue supaya suara talkback-nya kedengaran dengan jelas tanpa distorsi dari speaker. Jadi kita pakai mic clip on dan juga pakai headphone. Semoga suara talkback-nya juga jelas ya, gitu teman-teman. Untuk kamera sendiri itu ada di resolusi 13 megapiksel dan kamera depan, back kamera 13 megapiksel dan front kamera itu ada di 5 megapiksel. Mungkin untuk teman-teman yang low vision itu cukup kurang untuk di tahun 2023 yang memang kameranya udah ada 50 megapiksel, ada 60 megapiksel, 64, 108 gitu kan. Kayak lihat HP-HP zaman sekarang lah. Oh iya, satu hal lagi tentang chipset.
chipset ini adalah chipset fabrikasi 11 apa 12 nanometer gitu. Mohon tulis di komen, gue lupa. Cuman ini quad core, jadi intinya ada 4. Kan kalau HP-HP yang sekarang itu ada octa-core ya. Octa-core kadang-kadang hingga 2 GHz atau berapa. Kalau ini gigahertznya gue lupa gitu. Cuman untuk pemakaian tunanetra sehari-hari, untuk daily, untuk HP pertama ini lancar. Maksudnya untuk HP yang memang sering dipakai setiap hari, satu-satunya itu lancar. Atau mungkin ada yang punya iPhone, butuh second phone-nya pakai J4, ini masih worth it banget. Nggak diragukan lagi. Speknya masih bisa mendukung mendukung untuk bersosial media, scrolling WA, scrolling Facebook atau scrolling IG maupun TikTok itu lancar. Dan kita lihat pengaturannya di sini. Bayangan pemberitahuanku. Melakukan 4 ponsel sinyal ponsel penuh. Baterai 40 Kamis 13 matikan daya. Buka setelan. Aplikasi default manager izin. Ini kayaknya Setelan penelusuran. waktu itu gua dapat di harga 500 sekian ya, 550 sampai 600. Tapi masih worth it banget. Kenapa? Karena baterainya masih bisa bongkar pasang. Nice, very nice. Walaupun baterainya masih bisa dibongkar pasang, positifnya ketika HP lu ada masalah di baterai, lu tinggal nyari baterainya di online terus lu pasang sendiri, ketimbang baterai yang udah tandem. Cuman ada positif negatifnya sendiri sih di balik itu semua. Mungkin ada selera yang suka baterai tandem, mungkin ada yang suka baterai lepas pasang. Ya bisa disebut sebagai removable dan non removable. Kita lihat di tentang perangkatnya. Tentang ponsel status, informasi hukum, nama ponsel, tentang ponsel. Nah, dengarkan. Navigator tentang ponsel, setel, Willy Als Galaxy J, ubah. Status lihat status kartu SIM, informasi hukum. Informasi perangkat lunak, lihat versi Android, informasi perangkat lunak, informasi perangkat lunak. Mungkin yang ngelihat nih bisa ngebaca ya langsung dari sini. Cuman untuk yang tunanetra bisa gue terangin karena gue juga tunanetra. Versi One UI 2.0. One UI-nya udah support 2.0 yang artinya ini dapat di Android 10. Coba. Versi Android 10. Iya, benar. Ini dapat di Android 10 dengan storage yang ada di 32 GB. Masih eMMC, lumayan lambat ya untuk tahun 2023. Dan RAM-nya cuman 2 GB. Yaps, cuman. Kenapa gue bilang cuman? Karena RAM-nya ini nggak dibilang sedikit tapi nggak dibilang banyak. Masih banyak HP-HP di bawahnya yang memiliki RAM 1 GB. Contohnya kayak J1, J2, or J3 atau J5 2015, J5 itu RAM-nya masih di kisaran 1 GB. Dan waktu itu kan Samsung itu rilisnya J1, J2, J3, J5, J7 ya. Dan itu banyak banget saudaranya. Maybe ada J1, J1S, J1 2016, J1 2015. Terus ada J2 Pro, J2 Prime, J2 or something like that lah. Gua nggak apal semua saudara-saudaranya itu. Ada J3, J5 ini ada saudaranya juga. J5 2015, J5 2016, J5 Prime, J5 Pro. Terus ada J7, J7 Prime, J7 Pro, J7 Core, J7 2016, J7 2015. Yang memang waktu itu mungkin rilisnya di bawah tahun 2018. That's it. Kita balik lagi ke home screen. Dan Folder sosial. HP ini sudah mendukung One UI Core 2.0 dan juga Android 10. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun dimana J1, J2, J3, J5, J7 itu ada, itu
rasa-rasanya belum mendukung One UI sih. Dan yang gua salutnya ini nggak ada kata-kata One UI Core. Artinya ini menggunakan One UI reguler seperti One UI yang kita lihat di Samsung Galaxy A flagship dan S flagship series, yaitu One UI yang reguler ya, tentu saja. Dan biasanya kan kalau Android sekarang tuh kayak Samsung Galaxy A04, sebut aja A03, A01 yang lahirnya 2019 itu dibatasi hanya One UI Core. Jadi segala fitur-fitur yang berada pada One UI itu dipangkas. Tidak seperti One UI reguler yang ada panel Edge. Terus ada fitur-fitur lainnya kayak separate app sound, pemisahan aplikasi dan pemisahan suara aplikasi, Dan fitur di One UI yang ini lengkap. Kalian bisa menemukan apa aja, tapi sayangnya untuk yang separate app sounds, yang pemisahan aplikasi itu hanya mendukung di Android 11 ke atas. Sedangkan di Android 10 ini belum tersedia, sayang sekali. Dan ini juga sudah mendukung tema gelap atau dark theme. Jadi kalian bisa yang low vision ini menggunakan HP tapi tanpa mengganggu mata teman-teman. Jadi bisa jadi karena ini udah mendukung dark theme, temanya bisa lebih dark, lebih gelap, dan juga lebih soft gitu. Ini juga sudah mendukung fitur yang namanya Folder Go Ogle. mode cahaya biru. Apa sih namanya? Setelan cepat pukul 3 lewat. Mode terbang non aktif tombol. Ntar, gua rasa ada di tampilan deh. Buka setelan. Tentang ponsel start, update perangkat, panduan pengguna panduan tentang ponsel start. Pemberitahuan notifikasi, tampilan kecerahan, wallpaper, tampilan kecerahan, filter cahaya biru, tampilan. Nah, ini ada filter cahaya biru di sini. Yang artinya layarnya itu bisa difilter dari cahaya biru supaya nggak bikin sakit mata pada saat kalian menggunakan HP di malam hari. Terus juga sensornya ini sedikit ya, termasuk sensor cahaya ini belum ada. Jadi ketahuan di pengaturan ini ada namanya pengaturan mode luar ruang. Mode luar ruang buat layar aktif. Nah, non aktif. bisa aktif, bisa non aktif. Mode luar ruang itu brightness layarnya bisa lebih terang daripada 100%. Jadi kalian bisa lihat sendirilah nanti hasilnya kayak gimana, karena gue pakai screen record jadi gue nggak bisa tunjukin. Tampilan kecerahan, filter cahaya biru, tampilan kecerahan, filter cahaya. Dan gue penasaran mau cek update apakah sistem ini dapat Android 11 atau tidak. Update perangkat lunak untuk akses, update perangkat lunak untuk pembaruan, update perangkat lunak. Tapi kayaknya enggak deh, kayaknya. Navigasi ke update, setelan penelusuran. Update perangkat, setelan unduh dan install terakhir. Update perangkat lunak. Kita lihat dulu. Memeriksa pembaruan. Meriksa pembaruan ya. Update perangkat lunak. Navigasi ke update perangkat lunak Anda sudah terbarui. Perangkat lunak Anda sudah diperbaharui. Tandanya ini mentok ya. Jadi up to Android 10 dan One UI 2.0. Jadi ini sudah jelas tidak akan mendapatkan upgrade One UI 3.1 dan Android 11. Jadi ini update perangkat lunak, pengaturan, brand folder Go Ogle. mentok ya. Terus juga ini kalau misalkan gua review speakernya, cuman nggak bisa gua review speakernya sih ya, susah. Speakernya itu suaranya warm, jadi bulat, bassnya sempurna, midnya dapet, treble-nya oke. Nggak kayak HP-HP zaman sekarang yang suaranya cempreng. So, kalau misalkan kalian masih suka HP-HP lawas, J4 ini bakal menjadi sebuah HP yang worth it pada tahun 2023 untuk HP daily, driver, untuk kalian gunakan sehari-hari. Dan kesimpulannya adalah HP ini cukup worth it di harga 500 ribuan, jadi kalian gak perlu takut.
500 ribuan udah dapat RAM 2 GB, internal 32 GB, setara dengan Samsung 2 Galaxy sinar bendera, folder, WhatsApp, 2 notifikasi. setara dengan Samsung Galaxy A10s atau A10 biasa ya. Yang harganya mungkin lebih di atasnya, cuman selera orang beda-beda. Ada yang suka layar gede, ada juga yang masih suka layar yang klasik. Layar klasik itu yang gimana, Bang? Layar klasik itu yang ukuran compact, ukuran kecil 5 inch, ukuran mini gitu kan. Ukuran yang memang klasik lah, masih ada tombol home-nya, masih ada tombol back-nya gitu. Sedangkan kan HP-HP sekarang kan zaman-zamannya kan udah full display, touchscreen, terus juga udah tombol back, home, dan irisannya itu udah disatukan di dalam layar. Kameranya udah di tengah-tengah gitu, ngegaris di atas. Dan satu lagi dari soal hardware, ini udah pakai layar Super AMOLED 720p dengan refresh rate ya tentu saja kita nggak bisa berharap banyak. Masih di angka 60 Hz. Wajar, karena HP-HP zaman sekarang sudah ada yang mendukung 90 Hz sampai 120 Hz. Jadi untuk HP ini mungkin kurang begitu smooth kalau misalkan buat scrolling ngebut. Cuman kalau disebut worth it, ini udah worth it banget. Jadi sekian review dari gua sebagai reviewer tunanetra. Mohon apabila ada kesalahan tolong di komen. Dan terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga konten pertama di bulan Ramadan ini bisa mengisi kekosongan lah di channel YouTube yang memang gak seberapa besar ini. Baik, gue Willy Alblain pamit. Sekian dan